apa, tapi untuk mendukung dan untuk mengarahkan. Kita hanya sebagai mentor saja, kita sebagai fasilitator saja untuk anak, bukan menentukan anak mau jurusan apa. Karena kalau kita yang menentukan, kemudian di pertengahan jalan ada hal-hal yang tidak anak inginkan, biasanya anak menyalahkan orang tua. Nah, jika anak mengambil jurusan itu hasil dari keputusan matanya, maka ia tidak bisa menyalahkan siapa, ia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama kembali di akun channel Mozaik Psikologi Official. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan dan aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, saya sekarang akan mencoba melanjutkan tentang materi sebelumnya tentang potensi unggul anak. Jika waktu itu saya membahas tentang apa itu potensi unggul anak dan apa manfaat jika kita melejitkan atau menemukan potensi unggul anak. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kapan waktu yang tepat kita menemukan atau melejitkan potensi unggul anak. Dan yang terakhir adalah hal yang kita tunggu-tunggu, hal yang sangat banyak orang tua penasaran atasnya, yaitu bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita menemukan potensi unggul anak ataupun melejitkannya. Baik, poin yang pertama yaitu tentang kapan sih sebetulnya waktu yang tepat kita menemukan atau melejitkan potensi unggul anak. Pada setiap anak itu berbeda-beda sahabat semuanya. Ada yang mulai kelihatan sejak kecil, yaitu sejak masa kanak-kanak, namun kebanyakan anak baru bisa terlihat minat bakatnya ataupun potensi unggulnya pada usia remaja menjelang dewasa. Nah, salah kaprah di kita yaitu orang tua kita sering gerasa gerusu, sering ingin menemukan potensi unggul anak cepat-cepat. Padahal itu hanya sebagian kecil saja anak yang bisa terlihat potensi unggul anak ketika usia kanak-kanak. Jadi jika kita melihat anak kita potensi unggulnya sangat menonjol sekali usia kanak-kanak, itu bisa saja terjadi. Namun pada kebanyakan anak, potensi unggulnya atau minat bakatnya baru terlihat yaitu pada usia remaja ataupun dewasa awal. Jadi disarankan oleh ahli bahwa kita jangan terlalu cepat-cepat. Misalnya nih, anak kayaknya usia 7 tahun, wah anak suka ini, wah berarti potensi unggulnya di sini. Nah, itu belum tentu. Usia segitu, usia dini segitu harus bereksplorasi dulu. Jadi kita sodorkan semua hal baru nanti usia remaja ataupun menjelang dewasa kita mengetahui potensi unggulnya. Jadi mulai dari sekarang mudah-mudahan kita jangan terlalu cepat menjudge, kasihan nanti khawatir itu salah gitu ya. Apalagi misalnya kita kurang jeli ataupun kita terlalu terburu-buru hanya melihat tren. Nah, itu ya jangan sampai terjadi karena anak yang akan menjadi korban. Baik, clear ya untuk waktu ataupun kapan potensi unggul bisa terlihat, yaitu kebanyakan anak usia remaja menjelang dewasa awal. Kebanyakan ya, meskipun ada 1-2 mungkin ya, jarang sekali yang dari anak kecil sudah terlihat menonjol. Nah, itu ada, tapi kita harus lihat dulu anak kita termasuk ke yang mana. Oke, poin yang kedua yaitu tentang bagaimana sih caranya kita menemukan potensi unggul anak. Ada 3 cara yang biasa kita lakukan secara sadar ataupun secara tidak sadar tentang bagaimana cara menemukan potensi unggul anak. Cara yang pertama yaitu dengan melihat nilai lapor. Bagaimana caranya? Nah, saya langsung praktekkan saja ya. Sekaligus menjelaskan stigma-stigma yang seringkali orang tua kurang tepat gitu ya. Mungkin kalau orang tua dahulu karena jarang sekali ada acara-acara semacam ini, akhirnya kurang mengetahui, kurang ilmu. Tapi jika kita masa ini kita sudah mulai tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan itu harus ada spesialisasi, bukan rata-rata. Nah, kebanyakan orang tua dahulu, misalnya saya ini ya, SD, ini rapor SD masih ada teman-teman. Nah, ini rapor SD. Kita waktu SD itu belum benar-benar melihat apa potensi unggul anak karena nilainya rata semua nih, 9, 8 ya gitu. Hanya ada 1 yang 7, yaitu memang sampai sekarang pun saya tidak ada minat dan bakat di dalamnya, yaitu kesenian. Nah, kebanyakan orang tua zaman dahulu bahkan sekarang pun mungkin ada menganggap
bahwa anak yang sukses adalah anak yang harus masuk ranking. Harus masuk ranking, padahal jadi dia mengejar rata-rata. Jika ranking otomatis rata-ratanya harus paling tinggi 9 semua, maka dia akan juara 1. Kebanyakan orang tua menganggap yang anak yang sukses adalah anak yang juara. Padahal kalaupun misalnya saya dulu, orang tua saya kebetulan memang sangat memotivasi saya untuk juara 1. Alhamdulillah saya memang dari SD SMP itu juara 1, juara 2 SD beberapa kali. Nah gitu, intinya ranking itu dijadikan nomor 1. Tapi saya tidak mengetahui minat dan bakat saya apa. Pokoknya rata semuanya, nilainya 98 semua. Nah mungkin sekarang pun masih banyak orang tua yang demikian, menyangka bahwa dengan nilai rata-rata itulah yang akan mencapai kesuksesan. Tidak mesti begitu, ada yang begitu tapi tidak selalu begitu. Bagaimana caranya? Yaitu kita melihat nilai yang menonjol. Nilai yang menonjol pada diri anak apa. Nah rata-rata usia SD itu belum terlihat loh. Ya, belum terlihat apa yang benar-benar menonjol pada nilainya. Nilai itu kan adalah, ya kalau jujur gitu ya, nilai itu adalah manifestasi dari kerja keras, doa dan usaha kita gitu ya. Nah, banyak orang tua yang salah kaprah. Jadi yang ranking 1 itulah yang sukses. Tidak dilihat di tab mana nilai yang paling tinggi dan mana nilai yang paling rendah. Nah, rata-rata orang tua itu yang nilai jelek lah yang dileskan. Karena menganggap ini nih nilainya 6, ini nilainya 7 harus ditingkatkan, ini 5, ini nilainya 5 harus diremedial ditingkatkan, itu yang dileskan. Padahal mungkin ada nilai anak yang sangat menonjol yang kita tidak tahu. Kita tidak lihat ada anak yang nilainya 9,5 dan ternyata anak memang ada minat dan bakat di dalamnya. Orang tua tidak mengetahui itu, akhirnya orang tua sibuk dengan kekurangan anak, tidak sibuk dengan kelebihan anak. Nah itu SD ya, rata-rata usia SD memang belum terlihat. Memasuki usia SMP, karena dulu saya memang mengejar ranking, ini memang belum terlihat amat juga. Ini nilainya 8 sama 9 semua, rata-rata, semuanya rata. Dan saya tidak mengetahui kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana. Karena ya tidak ada yang mengarahkan dan saya pun belum mengerti itu ya, namanya juga anak-anak gitu ya. Sama seperti SD memang belum terlalu terlihat. Tapi jika keuntungan, jika kita mengetahui itu, orang tua jeli dari mulai SD pun jeli nih dari SD, oh nilai ini yang tinggi dan itulah yang dileskan, dikursuskan, dan memang anak ada minat dan bakat di dalamnya, anak konsisten di dalamnya, maka itu yang bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Namun jika orang tua terlalu fokus pada kekurangan, anak justru terkungkung dan stres dengan kekurangan. Justru itu, kalau anak bisa berbicara, mungkin dia berbicara seperti ini, pugu saya teh kurang di sini, pugu saya teh gak ngerti di sini teh. Udahlah, gak usah melihat yang kurang dari diri saya, udah ini kelebihan saya apa, itulah yang kita legitkan. Nah itu ya. Kemudian usia SMA biasanya sudah mulai terlihat. Saya kebetulan masuk jurusan, waktu itu masuk jurusan yang ya asal masuk saja, jurusan IPA. Saya tidak mengetahui apakah saya ada minat dan bakat di dalamnya. Akhirnya terkadang saya terseret-seret. Waktu kelas 1, waktu sebelum penjurusan, saya masih bisa beradaptasi. Tapi ketika sudah masuk penjurusan, saya mulai terseret-seret. Ini benarkah ini jurusan saya? Benarkah ada minat dan bakat saya di dalamnya? Saya benar-benar belum tahu hal itu. Karena awal mulanya memang tidak ada yang mengarahkan. Dan memang kebanyakan anak seperti itu waktu itu ya. Karena memang kurang ada sosialisasi tentang hal ini. Tapi sebetulnya disadari atau tidak, ketika masa SMA itu sudah mulai terlihat dari nilai lapor kita, sudah mulai terlihat mana yang menonjol dan mana yang benar-benar bukan diri kita. Nah, jika kita mengetahui ilmu, mungkin dulu karena saya tidak mengetahui ilmunya, ya orang tua saya pun demikian, ya kita sejalannya saja gitu ya. Tapi untuk sahabat-sahabat yang sudah mengetahui ilmunya, yuk mulai melek terhadap nilai lapor anak.
Jika anak memang jujur, jika itu nilai memang benar-benar diperoleh dari hasil jerih payahnya, mungkin itu bisa sedikit menggambarkan tentang apa sih potensi unggul anak, dan itu akan berpengaruh terhadap jurusan yang akan nanti ia bawa. Contoh saya kebetulan saya tidak salah jurusan, karena saya mengakui waktu di SMA saya merasa wah saya kayaknya kurang all out. Akhirnya saya berpikir ketika saya masuk kuliah saya harus masuk jurusan yang benar-benar diri saya. Akhirnya saya masuk jurusan psikologi. Tapi tidak semua orang menyadari hal itu. Banyak yang ketika SMA ia tidak tahu jurusan apa, ia akhirnya masuk jurusan apa. Ketika di pertengahan ia akhirnya mogok, ataupun ketika lulus pun ia kebingungan karena sejalannya itu. Nah, mudah-mudahan anak kita jangan sampai seperti itu, jangan sampai sejalannya, karena ini akan mempengaruhi bagaimana ia ke depannya, dan tentu akan mempengaruhi kebahagiaannya saat bekerja. Tapi yang perlu digarisbawahi, orang tua tidak bisa asal melihat nilai lapor anak ini, tidak bisa asal, tidak bisa mungkin dan mungkin tidak bisa. Ini harus benar-benar jeli, harus benar-benar dilihat konsistensi anak, dilihat minat dan bakat anak. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan, dikolaborasikan dengan cara yang kedua, yaitu talent mapping yang sederhana. Cara yang kedua menggunakan talent mapping yang sederhana. Kalau talent mapping yang sangat komprehensif, yang sangat komplit sekali, itu silakan teman-teman bisa mengikuti orang tua ada ya komunitas ataupun grupnya, yaitu komunitas talent mapping, yaitu bagaimana cara memetakan talent atau potensi unggul dari anak. Nah, ini saya akan menjelaskan yang sederhana saja ya, bagaimana cara menemukan minat dan bakat anak. Yang pertama, silahkan sahabat semuanya tulis 10 minat anak. Minat anak dulu tulis di kertas. Sama anak ini didiskusikannya berdua. Terserah mau dari usia SD, kemudian nanti dilanjutkan lagi ya di usia SMP pun dilanjutkan, usia SMA pun masih digodok gitu ya, terserah. Ini sangat baik sekali untuk membangun attachment atau kelekatan antara orang tua dengan anak, membangun bonding antara orang tua dan anak, bahwa kita ada loh untuk kamu, saya adalah untuk kamu, untuk mendukung. Bukan untuk memaksa kamu harus masuk jurusan apa, tapi untuk mendukung dan untuk mengarahkan. Kita hanya sebagai mentor saja, kita sebagai fasilitator saja untuk anak, bukan menentukan anak mau jurusan apa. Karena kalau kita yang menentukan, kemudian di pertengahan jalan ada hal-hal yang tidak anak inginkan, biasanya anak menyalahkan orang tua. Nah, jika anak mengambil jurusan itu hasil dari keputusan matangnya, maka ia tidak bisa menyalahkan siapa, ia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Nah, cara yang pertama, tulis 10 minat anak dulu. Kemudian kita beri nilai. Nilai ini didiskusikan dengan anak. Maksud nilainya yaitu misalnya dari 10 sampai 100, seberapa besar minat anak. Misalnya yang pertama minatnya itu di sepak bola, yang kedua minatnya itu di fisika, yang ketiga minatnya itu di geografi. Nah, kita lihat anak suka minat itu suka, kalau bahasa sederhananya itu suka. Anak itu suka memiliki keberminatan, itu nilainya berapa? Silahkan didiskusikan dengan anak. 10 harus 10 ya. Biar maksudnya banyak, bervariasi. Biar banyak, jadi nanti kita bisa memilihnya pun sesuai. Kemudian yang kedua, di pinggirnya kita tulis bakat. Kan tadi minat 10 tulis. Di pinggirnya kita tulis bakat. Nah, pada bakat ini kita checklist saja. Misalnya minatnya tadi sepak bola, misalnya misalnya sepak bola. Kemudian ada bakat gak anak? Karena banyak anak yang memiliki minat tapi tidak memiliki bakat. Bakat ini bukan dari lahir ada bakat, bukan. Tapi bakat itu dilihat dari sejauh mana ia konsisten. Kadang bakat itu meskipun ia awalnya hanya mencoba, tapi ternyata ketika diasah, dilatih, ia bisa berbakat di dalamnya. Ya, jadi bakat itu bukan bakat dari lahir, eta mah dilahirna terus pinter, eta mah dilahirna terus bodoh. Ada ya orang tua yang berpikiran seperti itu, bukan seperti itu. Tapi memang bakat itu dilihat ketika ia sudah konsisten, ya. Itu diberi checklist, ada gak bakatnya? Ya,
ada gak bakatnya? Kalau ada di checklist, kalau tidak ada atau checklist atau beri nilai, silakan beri nilai. Kalau tidak ada pun silakan diberi nilai sesuai dengan keberbakatan anak, dan itu tentunya didiskusikan dengan anak. Kemudian langkah yang ketiga, ketika sudah menilai, tuliskan 3 minat dan bakat tertinggi. Nah, di antara 10, makanya saya menuliskan 10 itu biar benar-benar kelihatan. Biar orang tua dan anak itu benar-benar aware tentang apa sih sebetulnya minat dan bakat anak. Nah, itu dituliskan 3 teratas, 3 tertinggi yang nilainya tinggi, yang nilainya paling tinggi. Ketika yang 3 itu dituliskan, kita bisa lihat lagi kok. Itu tidak mutlak. Kita bisa lihat lagi, benarkah ini adalah 3 minat bakat anak yang tertinggi. Nah, jika ternyata benar, ini sudah setuju nih, diskusi sudah sepakat, iya mak, iya pak, saya ini memang minat dan bakatnya ini di 3 ini. Kata anak tuh memang kayak gitu. Baru kita latih, kita konsistensikan, kita kerahkan semuanya untuk ketiga bakat ini, yang pada akhirnya anak memilih satu di antara ketiga bakat itu yang ingin ia fokuskan, yang ingin ia konsentrasikan. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa seperti ini? Minimal meskipun nanti misalnya kadang bekerja itu tidak sesuai dengan jalurnya. Saya pun dulu berangan-angan ketika keluar kuliah, keluar kuliah saya bekerja bla 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 bla, berpikiran seperti itu. Tapi ternyata ketika saya sudah memiliki anak, tidak bisa saya seperti itu. Saya belum bisa seperti itu. Akhirnya saya melakukan apapun yang penting untuk aktualisasi diri saya, namun saya tidak keluar dari jalur itu. Itu loh maksudnya. Jika kita tidak keluar dari jalur itu, biasanya kita akan melakukannya dengan bahagia dan hasilnya akan maksimal. Itu yang kita kejar. Bahagia dan hasilnya maksimal. Itu. Meskipun nanti terkadang ketika lulus banyak yang tidak sesuai gitu, tapi setidaknya tidak sesuainya itu tetaplah dalam ruang lingkupnya, tetaplah ia sesuai dengan minat dan keberbakatan anak. Itu fungsinya. Itu cara yang kedua ya, dengan talent mapping sederhana. Terserah kalau mau menggunakan talent mapping, para orang tua silakan masuk ke grup ataupun ke komunitas talent mapping, itu ada. Itu sangat jelas sekali kalau yang itu. Cara yang ketiga yaitu cara yang paling sering banyak dilakukan, yaitu datang ke biro psikologi. Itu jelas mengukur tentang minat dan bakat anak di apa, langsung ada minatnya di apa, bakatnya apa, jurusan yang cocok untuk dirinya apa, kelebihan dan kekurangannya apa, itu ada komplit kalau orang tua mengetes minat dan bakat anak. Tapi saya sarankan gunakan 3 cara ini. Makanya saya selalu semangat untuk mendemonstrasikan ini pada orang tua usia dini. Ini maksudnya untuk ini. Jadi dari sekarang, dari usia anak SD itu sudah kita mulai ada nilai lapornya. Kemudian ini misalnya pada usia remaja baru kita gunakan. Kemudian menjelang masuk SMA kita melakukan tes minat dan bakat. Mau masuk kuliah melakukan tes minat dan bakat. Jadi ketiga cara itu bisa kita lakukan. Silakan untuk tes minat dan bakat bisa ke biro psikologi manapun, insya Allah pasti ada tes minat dan bakat ya. Jadi ketiga cara ini harus kita lakukan gunanya biar anak itu bahagia dan hasilnya maksimal. Jadi tidak ada penyesalan dalam dirinya jika kita berusaha mendorong atau memotivasi anak, mensupport anak dengan maksimal. Jadi tidak sejalannya aja gitu. Khawatir nanti banyak ya, ambu ini saya salah jurusan padahal dia sudah lulus kuliah, atau di tengah-tengah juntai. Di tengah-tengah juntai atau kebingungan ketika mau mengambil jurusan apa. Nah mungkin karena dulu orang tua ya belum ada ilmu untuk itu, tapi karena sekarang ilmu sudah sangat terbuka, jadi yuk mulai melek. Yang tujuannya kan kita melakukan apapun, kalau kita otoriter memaksa anak melakukan itu kan tujuannya untuk kebaikan anak. Semuanya orang tua itu tujuannya untuk kebaikan anak, tapi mungkin cara orang tua yang terkadang berbeda-beda. Nah mulai
sekarang kita fokus ke kebaikan diri anak dan menggunakan cara yang tepat, yaitu dengan melihat potensi unggul anak dengan 3 cara tadi. Yang pertama apa? Dengan nilai lapor, berarti harus melek dari mulai anak SD. Kemudian dengan talent mapping, dan yang ketiga silahkan melakukan tes keberminatan dan keberbakatan anak. Oke, kemudian saya pun ingin menggarisbawahi kepada orang tua bahwa kita harus selalu mendukung anak dalam kondisi apapun. Misalnya, secara garis besar orang itu ada 3 golongan. Yang pertama ada akademisi yang sukses. Jika anak kita memilih untuk menjadi seorang akademisi, maka silahkan dia menjadi akademisi yang sukses. Karena contohnya ini 3 contoh yang saya terlintas saja ya. Kalau ini maksudnya biar dia spesialisasi itu benar-benar. Dia spesialisasi dan dia bahagia di dalamnya. Yang pertama yaitu Baharudin Yusuf Habibie, Pak Habibie. Dia seorang akademisi ya, jelas akademisi. Kemudian Mas Nadiem sekarang yang menjadi menteri, Mas Nadiem Makarim MBA. Kemudian Profesor Renal Kasali, ini yang terlintas banyak sekali akademisi yang menjadi public figure yang sukses gitu ya. Kalaupun anak kita memilih menjadi seorang akademisi, ya menjadi akademisi yang sukses, maka menjadi akademisi yang spesialis sesuai dengan kespesialisasiannya. Nah itu. Kemudian anak kita misalnya tidak kuliah, ia tidak memilih kuliah, ia tidak ingin kuliah, maka kita dorong, ada loh anakku sayang, figur-figur yang sekarang sukses, yaitu sukses tanpa kuliah. Yang pertama salah satu contohnya yaitu Bapak Andi F. Noya. Kemudian Ibu Menteri, mantan Menteri yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Yang terkenal yaitu Bapak Bob Sadito. Terlepas dari keturunannya seperti apa, tapi banyak sekali loh yang orang tuanya kaya raya, yang orang tuanya konglomerat. Kalau anaknya tidak bisa membawanya, ya hancur-hancur saja. Tapi ini adalah kembali kepada diri masing-masing, yaitu yang sukses tanpa kuliah pun ada. Ya, jadi kalau memilih kuliah, maka ia harus sukses ketika memutuskan untuk itu. Kemudian ketika memilih untuk tidak kuliah pun silahkan, karena banyak pula contoh yang tidak kuliah sukses. Itu maksud saya. Yang ketiga, wah kondisi keuangan kita, orang keluarga saya ini seperti ini, tidak mungkin anak saya sukses. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh sukses dari keluarga miskin ini. Siapa? Yang terkenal ya, Bapak Khairul Tanjung. Ini sangat terkenal sekali, bahkan ada bukunya Khairul si anak singkong gitu ya. Artinya dari keluarga yang memang di bawah gitu ya, tapi beliau sekarang menjadi orang nomor keberapa terkaya di Indonesia. Kemudian Bapak Dahlan Iskan, kemudian Bapak Benjamin Setiawan, yaitu pengusaha pemilik Kalbe gitu ya. Ini salah satu contoh bahwa apapun kondisi anak, apapun pilihan anak, kita mendorong anak untuk sesuai dengan potensi unggul anaknya, untuk meraih kesuksesannya, untuk anak bahagia di dalamnya, untuk membuat hasilnya maksimal sehingga kesuksesan dapat ia raih. Tentu kesuksesan yang berakhir dengan bahagia, bukan kesuksesan yang dilihat dari fisik saja, bukan kesuksesan yang dilihat dari kasat mata saja. Jika anak kita memilih untuk menjadi akademisi, silahkan ia harus sukses dan kita doakan. Jika anak kita memilih ingin tidak kuliah, silahkan, karena banyak contoh yang tidak kuliah tapi sukses. Jika kita dari kalangan keluarga yang miskin, ya pasti kita pun akan sukses meskipun dari keluarga miskin. Itu yang hanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya untuk kita orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anak. Orang tua normal pasti menginginkan kebaikan untuk anak. Mungkin hanya beberapa orang tua saja yang tidak peduli dengan kebaikan anak. Tapi untuk orang tua yang normal, tentu apapun yang kita lakukan untuk kebaikan anak. Saya akan sedikit menyimpulkan. Jadi ada kapan waktu yang tepat untuk anak melanjutkan, yaitu ada yang anak dari kecil tapi itu sangat jarang, maka dari itu kita tidak boleh memaksanya. Tidak boleh memaksa anak sudah mengeluarkan potensi unggul anak sejak dini, karena sedari dini itu anak bereksplorasi. Jadi waktu yang tepat adalah usia remaja menjelang dewasa. Itu poin pertama.
Yang kedua, bagaimana cara menemukan potensi unggul anak? Kita bisa mengkombinasikan 3 cara. Bukan 1 cara saja, 2 cara saja, atau 3 cara. Kita bisa mengkombinasikan 3 cara. Yang pertama dengan nilai lapor, yang kedua talent mapping, dan yang ketiga silakan tes minat dan bakat ke biro psikologi mana. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya, keluarga saya, dan khalayak pada umumnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.